Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang globalisasi. Berikut beberapa anggota kelompok 1. Isi materi yaitu pengertian globalisasi, proses globalisasi, dampak positif dan negatif globalisasi, teori-teori globalisasi, karakteristik globalisasi, faktor pendorong globalisasi, dan bentuk globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah fenomena penyebaran unsur-unsur kebudayaan, ekonomi, dan teknologi ke seluruh dunia. Dengan semakin terbuka dan terintegrasi, dunia ini semakin terhubung dan saling tergantung satu sama lain. Proses globalisasi. Proses globalisasi terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. A. Tahap pertama, manusia mulai mengenal perdagangan internasional. B. Tahap kedua, penyebaran agama dan transformasi ilmu pengetahuan. C. Tahap ketiga, perkembangan industri dan teknologi. D. Tahap keempat, berkembangnya pasar bebas. Berikut dampak positif dan negatif globalisasi. Dampak positif globalisasi. 1. Perdagangan terbuka, mendorong perdagangan dunia dan memperkuat ekonomi global. 2. Teknologi yang menakjubkan, memajukan kehidupan manusia dan mendorong inovasi dalam berbagai bidang di dunia. 3. Globalisasi pendidikan, mendorong transfer pengetahuan dan pengembangan kerjasama universitas. Dampak negatif. 1. Dampak lingkungan buruk. Polusi industri dan pengolahan limbah harus menjadi masalah serius karena efek di banyak tempat jauh dari lokasi asalnya. 2. Penjajahan budaya. Pengaruh budaya global mengancam nilai-nilai tradisional dan identitas lokal. Kebudayaan lokal harus tetap dilindungi dan dipromosikan. 3. Perdagangan tidak adil. Sistem perdagangan global yang tidak benar-benar adil dan transparan mempengaruhi kekayaan dan kejahatan dunia. Teori globalisasi. Menurut para ahli, terdapat beberapa teori globalisasi. A. Cochrane and Payne. Terdapat 3 posisi teoritis yang dapat dilihat, yaitu 1. Para globalis, yaitu globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. 2. Para transformasionalis, yaitu berada di antara para globalis dan tradisionalis. 3. Para tradisionalis, yaitu percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. B. George Ritzer, globalisasi kehampaan. Ritzer membuat 2 asumsi mengenai globalisasi, yaitu 1. Perkembangan awal komunikasi global berkembang melalui beragam media, utamanya TV dan internet. 2. Terbentuknya kesadaran global sebagai hasil akhir dari globalisasi. C. Thomas Friedman. Menurut Friedman, globalisasi tidak dapat dihindari dan akan menguntungkan. Karakteristik globalisasi. Menurut Cohen dan Kennedy, karakteristik globalisasi sebagai berikut. A. Meningkatnya masalah bersama. B. Meningkatnya interaksi kultural antar negara. C. Setiap negara saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. D. Terjadinya perdagangan antar negara. E. Perubahan konsep ruang dan waktu. Berikut beberapa contoh gambar globalisasi. Faktor pendorong globalisasi. Faktor pendorong terjadinya globalisasi sebagai berikut. A. Pesatnya pengembangan teknologi komunikasi. B. Integrasi ekonomi dunia. C. Perubahan politik dunia. D. Berkembangnya perusahaan-perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang barang dan jasa lebih dari satu negeri. Yang terakhir yaitu bentuk globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan.
A. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. 1. Globalisasi produksi. 2. Globalisasi pembiayaan. 3. Globalisasi tenaga kerja. 4. Globalisasi jaringan informasi. 5. Globalisasi perdagangan. Globalisasi memuat sektor ekonomi tradisional mulai ditinggalkan dan berubah menjadi sektor ekonomi yang modern. Masyarakat mulai merasa pasar tradisional mulai tertinggal dan membawa dampak pada kebijakan pelaku ekonomi yang mengikuti globalisasi. B. Globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi ditengarai oleh hadirnya teknologi yang memungkinkan banyak orang di belahan dunia manapun bisa saling terhubung satu sama lain. Teknologi informasi dan komunikasi memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan cepat, mudah, dan terjangkau. Namun, perkembangan tersebut memiliki dampak, entah itu dampak positif maupun negatifnya. Dampak positifnya yaitu bisa menerima informasi dengan cepat dan tepat. Namun, dampak negatifnya yaitu informasi sulit disaring sehingga semua informasi yang baik dan buruk dapat diakses oleh masyarakat. C. Globalisasi kebudayaan. Globalisasi menuntut terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan dari kelompok-kelompok atau masyarakat agar dapat memenuhi tuntutan hidup masyarakat global. Ciri berkembangnya globalisasi dalam bidang kebudayaan sebagai berikut. 1. Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional. 2. Penyebaran prinsip multi kebudayaan dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya. 3. Berkembangnya metode berskala besar seperti pakaian, film, dan lain-lain. 4. Berkembangnya turis mancanegara dan pariwisata. 5. Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain. 6. Bertambah banyaknya event-event berskala global. Lalu, bagaimana Indonesia dapat mempertahankan kebudayaan dalam perkembangan globalisasi? Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melestarikan kembali kebudayaan yang hampir punah, mengenalkan kebudayaan sejadi ke generasi muda, dan yang sangat penting adalah kita sebagai masyarakat yang cerdas harus memfilter kebudayaan yang masuk ke Indonesia. E. Globalisasi bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam prosesnya. Seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi, banyak pengusaha melakukan inovasi dalam penerapan transportasi tersebut. Contohnya, penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, alat pendeteksi kecepatan lalu lintas di depan, sehingga dapat mengurangi kecepatan dengan sendirinya. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.